saya ingin menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Sika, terkhusus pada masyarakat yang sampai hari ini masih mencari dan tetap mempertahankan kebenaran terkait dengan tanah Nanggahale, HGU Nanggahale. Teristimewa lagi itu masyarakat yang saat ini tinggal di dalam tanah HGU yang sudah diperbaharui dari HGU PT Dia Agung Ende pada PT Kris Rama Keuskupan Maumere. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sesuatu yang saya alami, saya malah ikuti pada saat dialog memfasilitasi pertemuan pada tanggal 17 Desember 2003 ya. Dan pertemuan itu sebenarnya untuk memfasilitasi persoalan masyarakat Utan Wair ya. Jadi judulnya Nanggahale Utan Wair, bukan tanah ulayat dari suku Soge atau suku Goban ya. Karena waktu itu justru yang bergejolak terkait dengan pemukiman di HGU Nanggahale itu masyarakat dari Utan Wair ya. Nah, waktu itu sebenarnya mereka awalnya itu meminta kepada pemerintah berulang-ulang, ini mereka ungkapkan juga di sini, berulang-ulang untuk mereka mendapatkan tempat untuk tinggal yang layak di tanah HGU. Nah, hanya karena pemerintah tidak bisa langsung mengiyakan untuk memberikan bagi mereka lahan untuk pemukiman di Nanggahale, tetapi karena ini terkait tanah itu masih dikuasai oleh HGU PT Dia Keuskupan Agung Ende, sehingga pemerintah harus tahap demi tahap untuk melakukan negosiasi dengan pihak Keuskupan Agung Ende. Nah, sehingga pada saat pertemuan itu sesungguhnya mereka sudah menempati tanah HGU itu, karena itu terjadi sekitar tahun 98, 99, 2000. Bapak Uskup Agung Ende sudah menyetujui untuk masyarakat yang tinggal di Utan Wair ya, masyarakat yang tinggal di Utan Wair. Lalu karena memang sudah diteliti bahwa kondisi pemukiman di Utan Wair itu sudah sangat tidak layak, dalam arti sempit, tidak bisa untuk pengembangan, karena mereka kan penduduk itu kan semakin berkembang bertambah ya. Akhirnya disetujui oleh Keuskupan Agung Ende untuk memberikan mereka tanah HGU Nanggahale itu di bagian selatan dari pemukiman Nanggahale, peruntukan untuk masyarakat bencana gempa tsunami tahun 92 dari Pulau Babi dan pulau-pulau sekitarnya ya. Nah, mereka sebenarnya sudah bermukim, tetapi setelah itu seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, sudah dimuat juga bahwa dengan adanya aliansi masyarakat adat daerah ya, dan juga dampingan oleh Sanres ya, Yayasan Sanres itu di bawah pimpinan Edu Saren, terus John Bala, waktu itu Pak Noong Susar yang pernah jadi wakil bupati waktu masih di LSM Sanres, maka mereka mendampingi kelompok masyarakat adat, kelompok masyarakat di Utan Wair itu. Lalu kemudian setelah mereka mendapatkan pemukiman, mereka justru istilahnya serobot masuk lagi ke bagian selatan, di sebelah selatan dari Jalan Raya Maumere Larantuka itu, di antara sekolah SMK dan SMA negeri itu, dan dari kawasan itu mereka akhirnya masuk lagi di sana
buat lagi dengan pondok-pondok, lalu kemudian menggarap lagi untuk tanam padi dan jagung. Lalu keuskupan merasa kok kita sudah kasih mereka untuk tempat tinggalnya di sana, bahkan juga mereka diizinkan untuk boleh masuk menggarap di dalam tanah HGU itu. Tapi mereka tidak puas, mau masuk lagi untuk mengambil alih, serobot ambil alih lagi untuk tanah yang masih dimiliki oleh HGU PT Dia. Nah, akhirnya saya waktu itu sebagai bupati tahun 2003, tanggal 17 Desember, ini masih dalam catatan saya ini, ya, 17 Desember tahun 2003. Nah, saya memfasilitasi pertemuan dengan seluruh masyarakat penghuni dari kampung pemukiman hutan air itu yang sudah diberikan itu, ditambah lagi dengan Yosep Lewar Gobang sebagai ketua aman waktu itu. Kami bertemu di istilahnya mereka itu blefak, ya. Blefak itu sebenarnya nama rumah darurat untuk pertemuan mereka kalau ada sunrise turun. Lalu kita juga bertemu di situ, saya dengan seluruh musbidah lengkap kita turun ke sana. Ya. Dalam dialog itu sebenarnya yang paling banyak omong itu Antoni Stoni, malah itu omong pertama yang sekarang itu menjadi ketua masyarakat adat daerah di sana saat ini, ya. Tapi Antoni Stoni ini ketika diklarifikasi, saya tanya, dia sendiri waktu itu belum penghuni di tanah pemukiman itu. Hanya dia datang dari mana saya juga tidak tahu. Dia bersama dengan guru Dami, ya. Di sini tertulis bahwa Antoni Stoni itu bukan penghuni, tapi dia justru omong paling banyak. Ada Yohanes Goban, ya, terus Muat Geron, ya. Muat Geron itu yang saya bilang diangkat sebagai tokoh adat oleh Sanres, tapi dia itu bukan masyarakat asli dari Tanah Air, ya. Dia justru dari Heo Kloang dan tinggal di hutan wain itu. Waktu itu sebenarnya tinggal sementara saat adanya proyek penghijauan dan reboisasi dari Dinas Kehutanan. Ada Lewar Gobang, ada Tobias Tibang, dan lain-lain ini ya, ada di sini yang saya sudah muat. Jadi dalam dialog itu intinya mereka justru meminta supaya tanah itu mau dikembalikan ke mereka, ya. Tapi setelah kembali seperti yang saya sampaikan, saya minta kepada Bapak Germanus Geron, lalu terungkaplah bahwa tanah itu dari nenek moyang mereka itu tidak ada penguasaan secara fisik, ya. Tapi di situ hanya menjadi tempat untuk tumpiong, ya. Sehingga dengan itu lalu Yosep Lewar Gobang, sebagaimana saya pernah sampaikan, dia mengatakan bahwa di sini dia, Yosep Lewar Gobang itu pada saat dialog itu dia mengusulkan ada 5 poin, ada 5 poin, ya. Usulan dia ada 5 poin. Poin-poin itu termasuk salah satunya tadi mereka kembali ke pemukiman yang sudah diberikan oleh Uskupan Agung Ende, dan itu dibuat dengan pernyataan tertulis. Hanya lagi-lagi sayang karena catatan itu sampai hari ini kita cari filenya di pemerintah tidak ada. Mudah-mudahan kalau Lewar Gobang itu ada simpan, mungkin ada ada filenya yang bisa kita dapat. Pakai di Pedan, di tempat di sekitar Nahale itu untuk mereka melakukan sesajen untuk kalau mereka mau berburu atau mau melaut. Nah, tetapi tidak ada satupun dari
leluhur nenek moyang mereka itu pernah garap di tanah Nanggala itu tidak ada. Nah, sehingga dengan pernyataan dari Bapak Gabriel Manek itu, Yosef Lewel Gobang sebagai ketua masyarakat adat, dia langsung mengatakan kepada warga masyarakat yang hadir waktu itu, dia bilang, nah kita sudah dengar, ini artinya kita punya ekor sudah dipegang. Karena itu, saya minta nanti kita harus pindah kembali ke bawah, karena yang lain sudah membangun rumah-rumah pondok-pondok darurat di sebelah bagian atas lagi, ya, merambah lagi ke atas. Lalu dia bilang sudah garap juga untuk tanam padi jagung situ. Lalu dia bilang, oke, sekarang dengan pernyataan dari Bapak Gabriel Manek ini, maka kita akan kembalikan tanah ini, ya. Tapi dari Pak Bupati, kami minta waktu setelah bulan April itu, waktu itu bulan Desember, setelah April Mei, setelah kami selesai panen semua, kami akan pindah ke bagian utara dari HGU yang memang sudah diserahkan oleh Bapak Uskup Agung M. Ya. Dan itu dibuatkan dengan pernyataan tertulis. Hanya saya sudah beberapa kali minta itu dokumennya di pemerintah, harusnya di bagian hukum dan pemerintahan itu ada. Tapi kemarin juga saya tanya lagi sama Pak Yosef Benyamin, dia mengatakan tidak ada karena kantor kami berpindah berkali-kali, akhirnya dokumen itu juga tidak ada. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin harapan Bapak sebagai tokoh yang pernah mengurus soal HGU untuk penyelesaian. Sebenarnya dari dulu yang saya minta itu, karena selama saya bupati itu sampai di situ saja sebenarnya gerak yang mencuat di tantangan. Ya. Baru muncul kembali itu sebenarnya di zaman Ansarera dan Robi Ido. Sesungguhnya saya bukan mempersalahkan pemerintahan atau bupati atau tidak. Tapi kalau pemerintah tanggap cepat, sebenarnya penyelesaiannya sederhana. Ya. Sederhana menurut saya, ya bupati tinggal panggil camat panggil kepala desa, mereka kemudian menginventarisir ini penduduk ini dari desa mana, RT mana, RW mana, dan kemudian mereka menyampaikan silsilah informasi bahwa seperti apa nenek moyang mereka dan kaitan dengan tanah ini bagaimana mereka itu. Tapi tidak dilakukan. Dan mulai banyak masuk orang-orang dari luar, banyak masuk LSM, banyak masuk lembaga-lembaga yang mau mengambil bagian di situ, yang akhirnya penyelesaian menjadi rumit. Sebenarnya kembali kepada pemerintah tegas. Nah, kalau pemerintah tegas, sebenarnya urusannya selesai. Nah, sekarang kan juga yang masih mau dipersoalkan ini kan yang tanah yang masih dikuasai HGU oleh PT Kris Rama. Nah, tapi masih ada dulu 800 hektar dulu kan sudah dibagi dan itu aman. Kemudian sekarang yang masih mau dikasih berapa 500 hektar lebih lagi, itu mereka tidak persoalkan. Yang mereka persoalkan sekarang itu justru tanah yang dikuasai oleh PT Kris Rama. Dan PT Kris Rama itu kan ada 7 sertifikat. 10 sertifikat. Dan dari 10 sertifikat itu juga hanya ada beberapa, ada 5. Ada 5 sertifikat yang dipersoalkan sebagai tanah wilayah. Ini kan juga aneh. Nah, harusnya kalau itu tanah ada tanah wilayah, berarti seluruh wilayah dari Nanggala itu semuanya. Nah, termasuk juga yang sekarang oleh PT Diak itu sudah diperbaharui, itu ada 500 hektar lebih yang sudah dikembalikan ke pemerintah. Kenapa ini masyarakat ada yang mengaku bahwa ini hak wilayah mereka? Harusnya juga mereka klaim itu juga. Kenapa? Ya sekarang mau dibagi oleh pemerintah mereka diam-diam, tapi yang mereka persoalkan itu
tanah yang sekarang dikuasai oleh PT Krisrama. Dan PT Krisrama juga tidak semuanya. Dari 10 sertifikat, itu hanya 5 saja sertifikat yang dipersoalkan oleh yang namanya masyarakat adat yang tidak jelas ini. Tidak jelas mereka. Saya pikir dengan ini saya mau katakan bahwa ini orang-orang yang masih ada itu tidak jelas mereka ini dari mana makanya. Nah, karena itulah kita minta pemerintah tegas. Bagi dan mereka itu kalau memang tidak mau, ya sudah, kamu bertahan di mana. Tapi di situ harus keluar karena itu milik PT Krisrama. Dalam arti mereka sudah memegang hak guna usahanya. Karena coba kamu bikin logikanya di mana? Ya toh? Sekarang sisa 300 hektar. Yang 500 mereka tidak persoalkan. Kan aneh toh? Dari pembaharuan 800 hektar lebih itu. Kenapa mereka tidak ribut yang 500 hektar? Coba tanya, kenapa mereka tidak ribut yang 500 hektar? Lalu kemudian yang 325 hektar juga yang mereka ribut itu hanya 5 sertifikat. Ke kelompok hutan lain, lalu kemudian mulai ada beberapa warga masyarakat dari Runut, karena itu kampungnya Yosef Leo Gobang, mulai diberikan kesempatan untuk juga mulai bergerak masuk di Tanah Nanggahale. Lalu saya lebih banyak tidak mengikuti lagi, tidak mengikuti lagi itu kegiatan aliansi masyarakat adat itu. Nah, jadi itu yang barangkali bisa menjadi informasi buat kita, sehingga sekali lagi saya mau bilang sebenarnya sampai dengan sekarang itu di Tanah Nanggahale itu tidak ada masyarakat adat. Justru orang-orang yang tinggal sekarang itu, saya kemarin juga sudah usulkan terakhir, saya teringat, saya usulkan terakhir sebelum kita tutup itu, saya minta supaya melalui Bapak Uskup, supaya para pastor paroki itu minta supaya pastor-pastor paroki itu dengan DPP-nya mendata kembali orang-orang yang ada di Tanah Nanggahale itu, yang sekarang ada di Tanah HGU itu, kira-kira itu warga umat dari paroki mana. Ya, supaya juga jelas nanti dibuatkan pendekatan dan lain-lain, tetapi juga untuk pelayanan-pelayanan keagamaan itu juga harus jelas. Jangan sampai, karena saya dengar seolah-olah mereka di sana juga untuk ke gereja, ke mana masjid itu tidak jelas mereka. Jadi hampir tidak punya pegangan apa-apa. Sehingga itu juga menjadi usulan saya. Kira-kira begitu. Untuk penyelesaiannya kira-kira seperti apa Pak? Untuk solusi yang mungkin harus diambil sehingga. Iya, sebenarnya penyelesaian ini terlalu lama, terlalu berlarut-larut, sehingga masalah yang menurut saya dulu itu kecil sekali. Karena tahun 2003 di bulan Desember, waktu saya jadi tahun pertama jadi bupati, dilantik bulan Mei, jadi berarti sebenarnya saya masuk setengah tahun di 2003. Itu pas bulan Desember itu, karena mulai dengan masuknya eksodus dari warga masyarakat ke Tanah HGU itu, lalu kemudian saya memfasilitasi untuk penyelesaian. Sehingga di bulan Desember, kira-kira tanggal 13 atau 15 kira-kira, lalu saya dengan muspida lengkap, kita membuat pertemuan di istilah mereka blefak di Nanggahale itu. Ya, dikumpulkan semua, termasuk aliansi masyarakat adat yang hadir di Lewang Gobang. Lalu awalnya saya mulai mendengarkan, kira-kira kamu mau masuk tinggal mengambil alih ini Tanah HGU ini, seperti apa, tanah ini miliknya siapa. Nah, sehingga kalau mereka mau persoalkan, mereka mau menuntut, mereka kan ada pegangannya ya. Lalu dalam diskusi itu memang satu kata yang mereka begitu ngotot itu bahwa tanah ini milik kami. Dan bahasa itu sampai hari ini masih mereka klaim bahwa tanah itu milik mereka. Termasuk dulu Yosef Leo Gobang.
itu tanah milik kami. Tanah ini dari leluhur nenek moyang kami, dan dulu nenek moyang kami memperjuangkan tanah ini. Oke, saya dengar saja. Lalu kemudian ketika mereka selesai bicara, saya bilang, oke, sekarang dengarkan saya bicara. Lalu saya tanya, yang ngotot mengatakan bahwa ini tanah kami, tanah ini diperjuangkan oleh leluhur nenek moyang kami, itu yang namanya Anthony Stoni, mantan bruder, ya, bruder SPD atau bruder ini Projo, saya tidak tahu. Nah, waktu itu dia punya brudernya masih panas-panasnya. Nah, dia omong begitu hebat. Lalu saya tanya, itu yang tadi omong hebat, namanya Anthony Stoni, saya tanya, kalau dulu kamu bilang dari tadi itu bahwa tanah ini milik kamu, milik leluhur nenek moyang, dan nenek moyang sudah berjuang dari dulu. Saya mau tanya, dulu itu dan nenek moyang kamu itu berjuang melawan siapa? Siapa yang pernah datang tinggal di sini, menggarap di sini, lalu mereka berjuang? Apakah Belanda? Apakah kemudian HGU? Ya, ke kelompok hutan lain, lalu kemudian mulai ada beberapa warga masyarakat dari Rundut, karena itu kampungnya Yosef Leo Gobang, mulai diberikan kesempatan untuk juga mulai bergerak masuk di Tanah Nanggala. Lalu saya lebih banyak tidak mengikuti lagi, ya, tidak mengikuti lagi itu kegiatan aliansi masyarakat adat itu. Nah, jadi itu yang barangkali bisa menjadi informasi buat kita, sehingga sekali lagi saya mau bilang, sebenarnya sampai dengan sekarang itu di Tanah Nanggala itu tidak ada masyarakat adat. Justru orang-orang yang tinggal sekarang itu, saya kemarin juga sudah usulkan terakhir, saya teringat, saya usulkan terakhir sebelum kita tutup itu, saya minta supaya melalui Bapak Uskup, supaya para pastor paroki itu minta supaya pastor-pastor paroki itu dengan DPP-nya mendata kembali orang-orang yang ada di Tanah Nanggala itu, yang sekarang ada di Tanah HGU itu, kira-kira itu warga umat dari paroki mana, ya, supaya juga jelas nanti dibuatkan pendekatan dan lain-lain. Tetapi juga untuk pelayanan keagamaan itu juga harus jelas, ya. Jangan sampai, karena saya dengar seolah-olah mereka di sana juga untuk ke gereja, ke mana masjid itu tidak jelas mereka. Jadi hampir tidak punya pegangan apa-apa. Sehingga itu juga menjadi usulan saya. Kira-kira begitu. Untuk penyelesaian kira-kira seperti apa Pak? Untuk solusi yang mungkin harus diambil sehingga. Iya, sebenarnya penyelesaian ini terlalu lama, terlalu berlarut-larut, sehingga masalah yang menurut saya dulu itu kecil sekali. Karena tahun 2003 di bulan Desember, waktu saya jadi tahun pertama jadi bupati, dilantik bulan Mei, dan berarti sebenarnya saya masuk setengah tahun di 2003. Itu pas bulan Desember itu, karena mulai dengan masuknya eksodus dari warga masyarakat ke Tanah HGU itu, lalu kemudian saya memfasilitasi untuk penyelesaiannya. Sehingga di bulan Desember, kira-kira tanggal 13 atau 15 kira-kira, lalu saya dengan muspida lengkap, kita membuat pertemuan di istilah mereka blefak di Nanggala itu, ya, dikumpulkan semua termasuk aliansi masyarakat adat yang hadir di Yosef Leo Gobang. Lalu awalnya saya mulai mendengarkan, kira-kira kamu mau masuk tinggal di mengambil alih ini Tanah HGU ini, seperti apa, tanah ini miliknya siapa. Nah, sehingga kalau mereka mau persoalkan, mereka mau menuntut, mereka kan ada pegangannya, ya. Lalu dalam diskusi itu memang satu kata yang mereka begitu ngotot itu bahwa tanah ini milik kami, dan bahasa itu sampai hari ini masih mereka klaim bahwa tanah itu milik mereka.
termasuk dulu Yosef Leo Gobang, itu tanah milik kami. Tanah ini dari leluhur nenek moyang kami, dan dulu nenek moyang kami memperjuangkan tanah ini. Oke, saya dengar saja. Lalu kemudian ketika mereka selesai bicara, saya bilang, oke, sekarang dengarkan saya bicara. Lalu saya tanya, yang ngotot mengatakan bahwa ini tanah kami, tanah ini diperjuangkan oleh leluhur nenek moyang kami, itu yang namanya Anthony Stoni, mantan bruder, ya, bruder SOD atau bruder ini Projo, saya tidak tahu. Nah, waktu itu dia punya brudernya masih panas-panasnya. Nah, dia omong begitu hebat. Lalu saya tanya, itu yang tadi omong hebat, namanya Anthony Stoni, saya tanya, kalau dulu kamu bilang dari tadi itu bahwa tanah ini milik kamu, milik leluhur nenek moyang, dan nenek moyang sudah berjuang dari dulu. Saya mau tanya, dulu itu dan nenek moyang kamu itu berjuang melawan siapa? Siapa yang pernah datang tinggal di sini, menggarap di sini, lalu mereka berjuang? Apakah Belanda? Apakah kemudian HGU? Iya, ke kelompok hutan lain, lalu kemudian mulai ada beberapa warga masyarakat dari Runut, karena itu kampungnya Yosef Leo Gobang. Sekarang yang masih mau dikasih berapa? 500 hektar lebih lagi, itu mereka tidak persoalkan. Yang mereka persoalkan sekarang itu justru tanah yang dikuasai oleh PT Kris Rama. Dan PT Kris Rama ini kan ada 7 sertifikat, 10 sertifikat. Dan dari 10 sertifikat itu juga hanya ada beberapa, ada 5. Ada 5 sertifikat yang dipersoalkan sebagai tanah wilayah. Ini kan juga aneh. Nah, harusnya kalau itu ada tanah wilayah, berarti seluruh wilayah dari Nangahala itu semuanya. Nah, termasuk juga yang sekarang oleh PT Diak itu sudah diperbaharui, itu ada 500 hektar lebih yang sudah dikembalikan ke pemerintah. Kenapa ini masyarakat ada yang mengaku bahwa ini hak wilayah mereka? Harusnya juga mereka klaim itu juga. Kenapa dia sekarang mau dibagi oleh pemerintah, mereka diam-diam, tapi yang mereka persoalkan itu tanah yang sekarang dikuasai oleh PT Kris Rama. Dan PT Kris Rama juga tidak semuanya. Dari 10 sertifikat itu hanya 5 saja sertifikat yang dipersoalkan oleh yang namanya masyarakat adat yang tidak jelas ini. Tidak jelas mereka. Saya pikir dengan ini saya mau katakan bahwa ini orang-orang yang masih ada itu tidak jelas mereka ini dari mana makanya. Nah, karena itulah kita minta pemerintah tegas. Bagi dan mereka itu kalau memang tidak mau, ya sudah, kamu bertahan di mana, tapi di situ harus keluar karena itu milik PT Kris Rama. Dalam arti mereka sudah memegang hak guna usahanya. Karena coba kamu bikin logikanya di mana? Ya toh? Sekarang sisa 300 hektar, yang 500 lagi tidak persoalkan. Kan aneh toh? Dari pembaharuan 800 hektar lebih itu. Kenapa mereka tidak ribut yang 500 hektar? Coba tanya, kenapa mereka tidak ribut yang 500 hektar? Lalu kemudian yang 325 hektar juga yang mereka ribut itu hanya 5 sertifikat. Padahal 5 sertifikatnya mereka tidak peduli. Ini apa? Tanya mereka, kenapa yang seperti ini? Kalau kamu bilang ini wilayah, ini adat, ya harusnya satu kawasan seluruhnya. Dari dulu 1000 berapa hektar itu sudah dikembalikan kepada pemerintah waktu masih dalam PT Dia. Akhirnya sisa 800 hektar lebih. Lalu habis masa kontrak PT Dia 2013, lalu diperbaharui 500 hektarnya dikembalikan kepada pemerintah. Lalu sekarang yang pegang hak guna usaha oleh PT Kris Rama itu 325 hektar. Tapi dari 325 hektar itu oleh masyarakat adat ke apa ini namanya saya tidak mengerti. Itu mereka hanya klaim itu 5 sertifikat.
Kan 325 hektar itu kan ada 10 sertifikat. Pertanyaan besarnya, kenapa 5 sertifikat kamu tidak persoalkan? Ada apa? Dugaan saya itu jangan sampai ini mereka bisa saja sudah jual di bawah tangan. Sehingga mati-matian ini mau menyelamatkan diri sehingga perjuangkan yang ini, 5 sertifikat ini. Itu yang menurut saya titik persoalan sekarang. Sebenarnya kita harus mengatakan ini terang benderang. Kenapa kamu persoalkan hanya 5 sertifikat, lalu kemudian 5 lagi sertifikat mereka kok tidak peduli? Itu lalu kemudian sekarang pemerintah sudah mulai dengan 5 hektar mau dibagi-bagi, ya, redistribusi lahan, juga mereka macam tidak peduli. Harusnya kan mereka itu hak mati-matian, ya, datangi bupati supaya 500 hektar itu kami mau ulah satu kesatuan. Sekarang buktikan dulu dari 1000 berapa ya, 1000 hektar lebih dari HGUP Biak itu kan kalau mereka bisa ini ulah, mengatakan ini ulayat dan ini tanah adat, berarti mereka harus pakai itu sebagai satu bukti.